kejadian yang sangat menggemparkan warga Jepang di era tahun 1980-an, dan kejadian ini sangat menyayat hati para orang tua. Kenapa? Karena seorang gadis SMA yang sangat cantik, baik hati dan juga pintar ini nyawanya harus melayang di tangan para remaja yang kelakuannya melebihi dajjal. Bermula dari cintanya yang ditolak, gadis ini pun diculik, disiksa, dan bahkan diperkosa hingga berakhir mati dengan tragis. Siapakah gadis ini? Oke, tanpa basa-basi kita ungkap kasusnya. Kasus kematian brutal yang nggak bisa dilupain semua orang ini terjadi pada gadis SMA bernama Junko Furuta. Sebelum kita bahas kasusnya lebih dalam, kita lihat dulu nih profil dari si korban. Junko Furuta lahir di Misato, Saitama, Jepang pada 18 Januari 1971. Karena Junko Furuta ini bukan lahir di keluarga kaya, makanya dia harus membanting tulang untuk membantu sedikit biaya sekolahnya dengan mengambil kerja paruh waktu. Nah, jadi Furuta ini bukan kaum perubahan dan juga bukan beban keluarga kayak kalian ya. Karena Furuta ini dikenal dengan gadis yang cantik, makanya dia banyak sekali disenangi oleh para kaum lelaki. Dan salah satunya adalah Hiroshi Miyano. Nah, ceritanya kan Hiroshi ini tuh naksir sama Furuta, dan Hiroshi pun menyatakan cintanya ke Furuta. Tapi sayang, Furuta menolak cintanya Hiroshi karena dia sadar diri dia itu harus bekerja keras untuk mencukupi biaya kebutuhannya sendiri. Jadi dia tuh nggak ada waktu buat main-main, apalagi buat pacaran. Nah, ceritanya guys, sebelum Hiroshi ini nembak si Furuta, dia ini udah sering nih deket sama banyak cewek-cewek di sekolahannya dia. Cuman rata-rata semua perempuan di sekolah itu nggak ada yang berani nolak cintanya Hiroshi, karena mereka ini takut dan tahu kalau Hiroshi itu adalah anak dari salah satu anggota geng Yakuza. Jadi ceritanya Furuta ini adalah perempuan pertama kali yang berani menolak cintanya Hiroshi. Dari situ Hiroshi pun akhirnya dendam guys. Timbullah pikiran jahatnya untuk melakukan balas dendam kepada Furuta. Berhubung Hiroshi and the gengnya ini tahu tentang kebiasaan apa aja yang sering dilakukan Furuta, makanya Hiroshi ini membuat rencana untuk menculiknya setelah Furuta ini selesai bekerja paruh waktu. Jadi guys, skenario-nya Hiroshi ini akan menyuruh Minato temennya untuk mendorong sepeda Furuta agar Furuta ini terjatuh, dan nanti setelah itu Miyano lah atau Hiroshi yang akan pura-pura menolong Furuta. Namun sebenarnya Hiroshi ini udah nyiapin obat bius di sapu tangannya buat menyekap hidung Furuta agar dia pingsan. Lalu teman-temannya Hiroshi ini ngebantuin buat bawa Furuta ke dalam rumah Minato yang ada di distrik Adachi, kota Tokyo. Setelah dia disekap dan dibawa ke dalam rumah Minato, dia ini dipaksa dan diancam untuk menelpon orang tuanya dan berkata bahwa dia ini sedang menginap di rumah temannya untuk beberapa hari. Gunanya supaya orang tuanya ini nggak curiga dan nggak nyariin dia, biar nggak ada yang laporin Hiroshi dan teman-temannya ini ke polisi. Furuta ini juga dipaksa buat sesekali nih telepon orang tuanya biar orang tuanya ini nggak curiga. Nah, selama disekap di dalam rumah Minato, Furuta ini dapat banyak sekali siksaan. Nggak cuma disiksa guys, dia juga diperkosa rame-rame. Bahkan ada itu lebih dari 100 orang bergiliran memperkosa si Furuta. Selama disekap, Furuta nggak pernah dikasih makan dan juga minum. Dia cuma disuruh makan kecoa atau serangga apapun lah yang ada di kamar tempat dia disekap. Bahkan dia juga meminum urinnya sendiri guys. Terus nih ya guys, Furuta ini juga pernah loh tangannya itu disulut sama puntung rokok yang masih ada apinya yang masih nyala gitu loh guys, sampai ninggalin bekas luka di tangan dan juga di kakinya. Terus dia ini juga disetrika di tangan dan di kaki sampai akhirnya melepuh gitu loh. Dan yang lebih parahnya lagi, kalian tahu nggak apa guys? Area Miss V-nya Furuta ini juga dimasuki bola lampu yang masih menyala, jadi masih panas gitu. Terus udah gitu ditusuk-tusuk pakai tusuk sate ayam. Kalian tahu kan tusuk sate yang ujungnya itu runcing gitu? Gila. Gimana guys? Kalian ngeri nggak sih ngebayanginnya? Dan kadang juga dimasuki gunting, botol, dan lilin panas. Sumpah sadis banget. Otak mereka nih emang udah dasarnya otak psikopat guys. Pernah nih ya guys, Furuta tuh nyoba buat kabur dari sana, tapi sayang ketahuan. Dan dari situlah siksaannya tuh justru makin lebih parah daripada sebelumnya. Bahkan dia ini sering dipukuli dan dijadiin samsak tinju guys. Nggak cuma dijadiin samsak tinju, dia ini juga makin sering diperkosa beramai-ramai guys. Gila. Speechless gue. Oh ya guys, ngomong-ngomong ya, Furuta ini tuh udah disekap selama 44 hari. Dan selama 30 hari dia disekap di sana, keadaannya ini udah parah banget, sekarat. Dia ini udah kayak mayat hidup. Luka-luka bakar yang ada di tubuhnya itu akhirnya membusuk dan membuat bau nggak enak gitu loh. Ya persis kayak mayat hidup. Meskipun
Furuta ini sudah semakin sekarat. Siksaan yang dia dapat ini gak pernah berhenti guys, dia tetap disiksa habis-habisan. Bahkan Furuta ini pernah ya memohon-mohon ke Hiroshi dan teman-teman lainnya buat dibunuh aja. Ya iyalah guys, gimana sih ya, ya daripada semakin sakit ya mending dibunuh ya kan. Tapi kalian tahu gak sih guys, jawaban Hiroshi itu apa? Dia ini bilang ke Furuta kalau aku gak akan mau membunuhmu, aku akan terus menyiksamu hingga kamu mati. Ini balasan karena kamu pernah menolakku. Dan ya, setelah dia disiksa terus-terusan, kemudian di tanggal 4 Januari 1989, Furuta ini akhirnya tewas guys. Ya guys, Furuta akhirnya mati di tangan psikopat Dajjal ini. Nah, setelah diketahui kalau Furuta ini udah tewas, akhirnya Hiroshi dan teman-temannya membungkus jasad Furuta ini dengan selimut, kemudian dimasukin ke dalam drum besar yang bervolume 200 literan gitu deh. Setelah dia dibungkus di selimut terus dimasukin ke drum, dimasukin juga lah tuh semen basah, jadi dia di beton guys, sumpah di beton. Setelah semennya ini kering, dibawalah itu drumnya ke kota di daerah Koto gitulah guys, terus dibuang dan dimasukin ke dalam truk semen. Nah, barulah 2 bulan kemudian ada seorang bapak-bapak yang menyadari ada yang gak beres dengan drum berisi semen itu, karena saat dia ngebungkus itu kan nggak rapi ya guys, jadi tuh kayak rambutnya itu ada yang kejuntai kelihatan dan sedikit selimut, kain selimutnya itu kelihatan keluar gitu. Jadi bapak-bapak ini udah ngerasa ada yang nggak beres, kayaknya ada mayat deh di dalamnya. Terus dia langsung cepet-cepet telepon polisi di daerah Koto sana, di Tokyo gitulah guys. Akhirnya ditelusuri dan polisi ini berusaha keras nih buat ngancurin semennya ini, dan ternyata bener guys, isinya jasad seorang gadis SMA bernama Junko Furuta yang saat itu sedang berusia 16 tahun. Polisi pun akhirnya berhasil menangkap keempat pelaku dan ini dia identitasnya guys. Gimana guys menurut kalian? Apakah hukuman yang mereka dapatkan ini pantas dan adil dengan apa yang udah mereka lakukan ke si Furuta? Tapi ya meskipun itu sebenarnya nggak adil, mau gimana lagi ya guys ya, karena memang keempat pelaku ini saat itu masih di bawah umur, jadi ya nggak bisa kalau harus diberi hukuman mati. Beda cerita nih kalau saat itu mereka semua ini udah dewasa, pasti saat itu juga mereka langsung dihukum mati. Dan by the way guys, Furuta ini akhirnya dimakamkan oleh keluarganya. Dan saat pemakaman ini berlangsung, semua murid di SMA Yashio Minami ini hadir beserta para guru dan juga ada para awam media beserta para pihak kepolisian yang turut menangani kasus ini hadir dalam pemakaman itu. Mereka semua menangis guys. Ya gimana ya, gadis secantik itu baik, mandiri, tapi harus mati dengan cara setragis itu guys. Sampai-sampai nih ya, banyak pihak yang mengadaptasi kisah Furuta ini ke dalam bentuk novel, film, dan juga dibuatkan lagu untuk mengenang Furuta. Dan buat kalian guys yang nonton video ini, kita kirim doa sama-sama yuk buat Furuta. Aku sampai udah nggak tahu lagi mesti ngomong apa, cuman yang jelas aku yakin Furuta itu udah bahagia di surga sana, pasti. Thank you guys buat yang udah nonton ini sampai selesai. Klik like dan share ke teman-teman kalian, subscribe video aku, dan juga nyalain loncengnya biar ada notif di HP kalian. Follow juga akun media sosial aku di bawah. Selalu waspada, hati-hati dimanapun kalian berada. Take care and see you guys. Bye-bye.